tidak akan diiringi. Iya. Ya kan, jatuhnya Jokowi mungkin akan dimakjulkan. Kalau yang lain sudah mundur dengan sendirinya dan dengan legowo dan rakyat juga ikut sedih, tapi yang ini mungkin akan diturunkan seperti prediksi banyak orang. Ya akan diiringi dengan kemarahan rakyat, diiringi dengan kebencian rakyat, dan kita yang harus memantau nih, karena memang kayaknya ini kan 22 hari lagi ya Bapak Jokowi itu selesai masa tugasnya. Pastikan kalau pada saat pelantikan selesai masa jabatan, Jokowi tidak pulang ke rumah, tapi pulang ke penjara. Nah, ini satu himbauan dari emak-emak kita, yang Jokowi jangan pulang ke rumah, biar ditahan saja dulu. Dan ini satu himbauan kepada bangsa ini, kepada rakyat kita yang sudah terlalu lama menderita. 10 tahun cukup dibuat tidak enak hidupnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institute. Kali ini berada di tengah-tengah UI Watch. Saya juga bagian dari UI Watch. Tadi Bang TB sudah cerita tentang PKI Gaya Baru. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat besar sedang terjadi di Republik selama 10 tahun terakhir, di mana menurut Bang TB dan kawan-kawan sekalian, Jokowi adalah simbol dari PKI Gaya Baru itu. Dan dalam pemerintahannya yang sangat cepat, dia telah mengeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022, di mana dia merehabilitasi PKI. Sekarang korban-korbannya itu akan direhabilitasi dan akan diberikan beasiswa, jaminan sosial dan lain sebagainya. Ini satu kerja keras yang besar yang membalik keadaan. Yang dulu kita menganggap PKI ini adalah sebagai pelaku pelanggaran HAM berat yang membunuh para jenderal TNI dan ribuan ulama, ribuan ustadz, ribuan tokoh masyarakat muslim di seluruh Indonesia, juga ribuan petinggi-petinggi agama Hindu di Bali. Korban-korban ini sekarang dibalik seolah mereka lah pelaku pelanggaran HAM oleh Jokowi lewat Kepres nomor 17 tahun 2022 tersebut. Dan ini mestinya membuat seluruh umat Islam, seluruh tokoh masyarakat, dan seluruh TNI Polri marah kepada pemerintahan ini. Tapi ternyata semua mampu diselesaikan oleh Jokowi dan semuanya lunak di hadapan Jokowi. Tapi tentu ini cuman api dalam sekam. Artinya pada saat kesempatan itu diperoleh, mereka akan mencabut Kepres nomor 17 tahun 2022 ini agar tidak terbalik keadaannya, agar korban tidak menjadi petantang-petenteng dan karena dianggap korban padahal mereka adalah pelaku kejahatan HAM berat. Memang dihubungkan dengan peristiwa Priok, peristiwa pelanggaran-pelanggaran HAM lain, Trisakti dan lain sebagainya. Tapi itu cuman covering saja, cuman sebagai embel-embel tambahan. Intinya adalah merehabilitasi PKI di Indonesia. Pada saat yang sama, jauh sebelumnya, pemerintah sudah memaksakan undang-undang BPIP yang kemudian menjadi HIP yang membawa radikalisme sebagai musuh negara, dan PKI tidak termasuk di situ. Penyebaran
komunisme, Leninisme dan lain-lain boleh-boleh saja. Yang menjadi tujuan dari undang-undang HIP ini adalah umat Islam atau agama pada umumnya, karena meletakkan agama sebagai musuh Pancasila. Ini pembalikan yang seperti ini terjadi di zaman kita, di depan mata kita. Pada saat yang sama KPK dilunakkan, KPK dirubah sedemikian rupa sehingga menjadi ornamen saja di bawah pemerintahan Jokowi yang bisa dipakai untuk meremukkan oposisi, dan ini berhasil. KPK menjadi alat kekuasaan, bukan alat hukum. Kemudian yang lain-lain bertebaran, oposisi dibikin mati, partai-partai politik dalam sandera semuanya, dan ini masuk dalam kolam bersama-sama. Terakhir PKS akhirnya menyerah. Keinginan untuk rebutan Ganimah di sini nampak karena merasa ditinggalkan sendirian, sementara di tempat lain ada yang rebutan Ganimah. Nah, ini yang masuk kolam ini ya. Golkar misalnya, Golkar adalah partai yang berdiri setelah PKI dibubarkan dan sekarang diakuisisi oleh Jokowi dengan sangat gampang di ujung pemerintahannya. Dan Golkar adalah musuh utama sebetulnya, bagian dari pemusuhan terhadap PKI itu diambil oleh Jokowi. Dia tunjukkan bahwa nggak ada apa-apanya Golkar ini. Dan di dalam Golkar masih banyak lagi orang-orang yang menginginkan Jokowi saja, bukan Bahlil yang jadi ketua Golkar, tapi biar Jokowi aja ambil sekalian. Dan P3, kemudian Partai Gelora, PKS, PBB, itu adalah musuh-musuh yang dianggap sebagai bagian dari Masyumi dulu, penjelmaan Masyumi. Ini juga diremak sekalian oleh Jokowi dan masuk program bersama Yusril. Grace masih dianggap lebih tinggi nilainya oleh Jokowi daripada Yusril Iza Mahendra. Tapi sekarang peluang itu terbuka karena pemerintahan baru di bawah Prabowo. Prabowo adalah seorang Sabta Marga, tidak akan membiarkan PKI bangkit lagi. Dan ini memang tugas pemerintahan baru, membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, bebas dari korupsi, bebas dari kejahatan terhadap agama dan lain-lain. Mungkin rekan saya ini Ida akan melanjutkan lebih jauh. Saya tertarik dengan yang tadi, Bapak. Ketika ada Kepres tanggal 17 tahun 2022 itu digelontorkan, yang membalikan sejarah kalau seperti itu ya. Jadi PKI, partai itu seolah menjadi korban dan TNI menjadi pelaku. Artinya ini kan membalikan fakta gitu loh. Sementara sampai saat ini 10 tahun, 1 dekade Jokowi itu berkuasa di sini, nggak ada satupun dari lembaga negara kita yang memprotes itu, padahal mereka itu dulunya itu yang benar-benar menyatakan bahwa ini adalah PKI, ulah PKI, dan sekarang mereka terbungkam. Ya memang mungkin kita pahami juga itu semua karena uang, karena ada backing yang kuat dari Jokowi. Kalau kita bilang kan Jokowi ya, sumber dari segala sumber masalahnya kan memang Jokowi, dan sumber dari segala sumber kekacauan ini kan ada 9 naga gitu loh. Nah mungkin ini dari sana, betul tidak Bang? Itu satu pandangan yang cukup tajam ya melihat masalah ini. Masalah ini memang sangat kompleks. Negeri kita di masa Jokowi ini seperti ya tokoh-tokoh partai yang sudah legal ini, 9 partai ini dimasukkan dalam koalisi besar ya, tidak semuanya masuk. Ada PKS di luar, ada Demokrat dulu, ada PDIP ada di situ, tapi kemudian terjadi tekanan oleh Jokowi, orang-orang yang dimasukkan oleh partai ini ke dalam kabinet menjadi bagian dari sandera Jokowi. Nah, itu dia. Jadi sekarang yang namanya DPR itu adalah sebagai wakil rakyat, itu sebetulnya tidak benar ya, karena memang semua yang diambil adalah ketua partainya, dan mereka disandera oleh semua kasus yang mereka sendiri memang sepertinya disengaja gitu loh. Kamu tuh punya kasus ini, kamu punya kasus ini, kamu punya kasus ini, sudah diam di situ gitu loh. Adapun anggota-anggota kamu nih, wakil-wakil kamu bicara apa saja abaikan.
Jadi apapun yang rakyat katakan di luar sana, ada demo, ada apa yang memang harusnya diterima oleh wakil rakyat, tetap saja akan blunder ketika ketua partai itu memang bicaranya berbanding terbalik dengan apa yang kita minta. Itu mungkin adalah bagian dari sifat PKI gaya barunya itu ya, Bang. Iya, ini tepat sekali ya. Jokowi telah menggunakan orang-orang partai ini yang di dalam kabinetnya, ya, itu sebagai sandera, dibiarkan mereka melakukan apa saja, tapi dipantau. Korupsi boleh, akal boleh, dibiarkan saja, bila perlu minta bagian. Seperti semacam kayak dipancing gitu. Ya. Itu kita seperti itu, seperti biarkan, Bang, boleh minta bagian juga. Kalau tidak ikut, kasusnya akan diproses. Dan ini bukan cuma di DPR loh, Bang. Saya mungkin bukan lihat sendiri ya. Itu sampai ke tingkat yang paling rendah, RT ya, itu semacam sudah dipancing untuk mereka. Jadi ada bagian-bagian tertentu, ada hal-hal tertentu yang memang mereka itu tidak bisa keluar dari kerangkeng itu loh. Ya, ini permainan yang sebetulnya kita harus kembali bahwa Jokowi sejak awal ya lewat Muldoko KSP ya mencanangkan sebuah perang total. Artinya di segala lini rakyat ini, bangsa ini sedang diperangi oleh pemerintahnya. Dan ini berhasil. Jadi partai-partai habis ya, kemudian kampus ditundukkan lewat forum rektor dan ini berhasil. Ya, ketika rektor berkumpul dengan inisiatif sendiri, dia menghendaki perubahan. Tapi ketika dia dikumpulkan oleh penguasa, dia cuma peternakan saja yang bisa diatur, bisa dikuyok-kuyok, bisa diapa-apain. Kemudian pers dibikin mati lewat pemilik-pemiliknya. Dan kita nggak punya sama sekali sekarang media mainstream yang berpihak kepada oposisi karena memang semua ada di ketiak mereka ya. Ada kecuali Tempo. Tempo masih punya independensi yang bagus dan inilah tumpuan kita. Tapi Tempo ini selalu mendapat halangan, iklannya tidak ada dan ini memerlukan sokongan masyarakat, dukungan masyarakat untuk membuatnya tetap hidup. Ya, itu betul Tempo ya, karena kemarin juga pernah mereka keluarkan tentang nawa dosanya Jokowi. Iya, berarti memang hanya ada sebagian kecil yang berpihak kepada oposisi yang mendengar keluhan rakyat gitu ya. Tapi mayoritasnya memang sudah ada di ketiak penguasa. Itu untuk PKI Gabayu. Nah, kita coba beralih ke yang kemarin Bang, tentang ngelesnya Jokowi. Nah, itu bagian kamu. Silakan. Saya ini sharing dengan Bang. Enggak, aku tidak mengikuti yang itu, silakan. Kemarin sedikit jengkel, marah ya. Kenapa sih Mama harus marah, ikut-ikutan marah ketika Jokowi bicara bahwa IKN itu bukan ide dia sendiri gitu loh. Katanya sudah melampaui beberapa tahapan dan itu sudah disetujui oleh rakyat yang mana gitu loh Pak. Rakyat yang mana yang menyetujui perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Karena apa kali banyak sekali pakar yang sudah mengingatkan pindah ibu kota tidak semudah pindah kosan. Pindah ibu kota tidak semudah membalikan telapak tangan karena akan banyak sekali variabel yang menunjang, banyak sekali yang akan jadi korban, termasuk Bapak Jokowi sendiri bicara bahwa pembangunan IKN tidak akan menyuyul sedikit pun APBN. Tapi ternyata apa? APBN disingkat dialihkan untuk pembangunan IKN. Sampai-sampai subsidi untuk rakyat itu kan dicabut. Nah, di sini kenapa emak-emak ikut marah? Karena subsidi untuk rakyat. Subsidi apa? Minyak. Subsidi apa lagi? BBM, subsidi listrik. Itu kan ditambahin pajak, itu kan menyangkut ke rumah. Iya nggak Bang? Jadi ya wajar lah kalau misalnya emak-emak itu marah gitu loh. Kenapa Jokowi pagi Anda bicara seperti kedelai, tapi siang malamnya tempe. Jadi hari ini A, besok B. Jadi itulah Joko Widodo yang memang benar-benar di ujung masa jabatan ini. Dia itu saya sih nggak mau juga beliau terlalu terhormat kayaknya. Jadi dia itu menjalankan fungsi pemerintahannya itu seperti dewa mabuknya emang digunakan gitu.
jurus Dewa Mabuk dicampur dengan jurus ngelesnya ini loh. Ditambah di akhir masa jabatannya ini, Allah memang berkehendak baik. Bapak Joko Widodo dibuka aibnya, dibuka sedalam-dalamnya bagaimana anak-anaknya, 3 anak dia nih, dari mulai Kaisang, Gibran, terus Kaisang itu semuanya memperlihatkan negatif Adam. Etika, moral kan sudah semua. Bagaimana hajat pribadi dijadikan alasan, bagaimana fufu-fafanya yang sekarang yang itu sih namanya amoral ya. Betul nggak Bang? Amoral banget kan? Ya kalau urusan moral nih ibu lebih ngerti dari kita. Luar biasa nih. Saya pikir sih itu didikan, salah didikan gitu loh, salah asuh gitu loh. Bagaimana seorang Bapak Joko Widodo, seorang presiden bisa salah asuh terhadap 3 anaknya, padahal hanya 3 loh Pak. 3 anak Anda salah mengasuh dan Anda salah mendidik sampai sedemikian rupa, sampai hal-hal yang tidak beradab gitu loh, tidak sopan dan tidak beretika dikeluarkan di media sosial, dan itu menjongkel, mengiris gitu loh para perempuan gitu loh. Kan itu nggak beradab banget gitu. Dan inilah jika misalnya pada tahun-tahun yang lalu, era-era yang lalu kayak Pak Presiden Soeharto, Presiden Soekarno, beliau itu turun lengser dengan dikiringan haru dari rakyat ya, rasa terima kasih dari rakyat. Tapi kali ini kayaknya Jokowi enggak deh, enggak. Oh begitu. Ya, Ya ini prediksi ibu-ibu luar biasa. Jokowi tidak akan diiringi. Iya. Ya kan, jatuhnya Jokowi mungkin akan dimakjulkan ya. Dimakjulkan. Kalau yang lain sudah mundur dengan sendirinya dan dengan legowo dan rakyat juga ikut sedih, tapi yang ini mungkin akan diturunkan seperti prediksi banyak orang. Ya kan diiringi dengan kemarahan rakyat, diiringi dengan kebencian rakyat, dan kita yang harus memantau nih, karena memang kayak ini kan 22 hari lagi ya Bapak Jokowi itu selesai masa tugasnya. Pastikan kalau pada saat pelantikan selesai masa jabatan, Jokowi tidak pulang ke rumah, tapi pulang ke penjara. Nah, ini satu himbauan dari emak-emak kita yang Jokowi jangan pulang ke rumah, biar ditahan saja dulu. Dan ini satu himbauan kepada bangsa ini, kepada rakyat kita yang sudah terlalu lama menderita. 10 tahun cukup dibuat tidak enak hidupnya, dimiskinkan, sampai pasir pun mau dijual, tapi rakyat tidak dapat apa-apa dari itu. Yang akan dapat adalah bencana-bencananya, karena pasir ini kalau dikeruk di tengah, maka pasir yang berada di atas di pinggir pantai itu akan masuk laut, dan nanti perumahan-perumahan nelayan akan hilang, dan ini sangat berbahaya buat republik, kerusakan lingkungan. Kemudian soal IKN ini kan sesuatu yang sangat mengerikan sebetulnya, karena kita meninggalkan yang kita punya di Jakarta, yang milik kita sendiri, kemudian pindah ke sana dengan uang utang, dan dibuatkan oleh orang lain dengan utang. Artinya pindah kedaulatan. Kita bukan saja kehilangan kedaulatan, setiap saat dalam tekanan karena harus bayar sewanya itu. Sama seperti jalan tol dan lain sebagainya. Padahal kita punya yang gratis, yang memang milik kita. Dan nanti kalau harganya dinaikkan terus, akan jadi apa negara ini? Kita menyewa ibu kota negara kita sendiri kepada para konglomerat yang bekerjasama dengan Cina. Kita akan menjadi kacung di bumi sendiri. Saya ada sedikit cerita Mbak kemarin ya. Ada satu orang. Ada satu orang dari Papua. Beliau minta ini loh, tolong dong fasilitasi saya mobil dan lain-lain. Padahal itu jarak emas loh. Nah itulah kegagalan Jokowi dalam mengelola sumber daya alam yang harusnya diperuntukkan untuk rakyat, tapi diperuntukkan oleh oligarki. Jadi semuanya rakyat Indonesia dimanapun Anda berada yang mendengar podcast kali ini, pastikan tanggal 20 Oktober 2024 Jokowi tidak pulang ke rumah tapi pulang ke penjara. Ya itulah penutup kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.